membutuhkan uang itu. Kami membutuhkan keadilan. Tangkap Jokowi, adili Jokowi, penjarakan Jokowi, cabut hak politiknya, miskinkan Jokowi. Dan keluarganya masuk. Yang terakhir saya ingin tutup dengan satu buah pantun. Burung walet, burung seriti, kebo gue mandi di kobangan. Kalau niat sudah mantap di hati, bajingan-bajingan oligarki penguasa bukan sebuah halangan. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Didin, dan untuk selanjutnya kami persilakan Bapak dari Akademisi U2 atau KTB atau Kang Tinggal. KTB, mungkin KTB duluan ya. Silakan Pak, cerita saat itu UIO juga ada bersama kami di Bawaslu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari UIWAT yang berusaha mewakili jaket kuning dari kampus perjuangan, sementara kampus kami sendiri di Brangus tidak bisa berbunyi keluar. Tolong dipahami. Nah, yang lain yang ingin kami sampaikan adalah bahwa kita sebagai bangsa dan negara menjadi kacau balau ribut begini sejak Jokowi menjadi presiden, ditambah lagi 2 periode. Kenapa? Saya berani mengatakan Jokowi adalah PKI yang bersembunyi dan tampil yang saya sebut dengan PKI gaya baru. Apa dasar saya bilang dia PKI? PKI udah diberangus, maka dia muncul dengan PKI gaya baru. Salah satu pernyataan yang tidak ditanggapi oleh masyarakat secara serius pada waktu dia masih jadi presiden tahun 2024 di bulan Februari lewat salah satu Kepersian nomor 8 menyatakan dalam peristiwa G30S65 PKI adalah korban. Tolong dicatat, dia berani bilang PKI adalah korban. Untuk itu keluar Kepres dan Impres bagaimana negara membantu membiayai keluarga-keluarga merehabilitasi namanya, dan keluarga-keluarga harus disantuni oleh negara. Oh, ini nggak diangkat. Orang-orang mereka membelokkan ke oligarki. Oligarki itu nggak ada bapaknya. Kenapa yang kita diangkat Jokowi PKI gaya baru? Itu yang diangkat. Jangan mau dibelokkan ke oligarki, nggak ada urusan itu. Riset 2015 dipaparkan bahwa PKI akan nyusup dan mengendalikan Polri. Kebukti sekarang. Coba Polri kalau Joe Sigit diganti lain. Terus Joe Sigit itu orangnya Jokowi, satu kampung lagi di Solo sana. Selama nggak diganti akan begini jadinya. Apalagi DPR disusupi, nggak berbunyi wakil rakyat kita. Jadi dua ini aja, tolong cek. Presiden-presiden kita sebelum Jokowi pernah bikin ribut nggak negara ini? Bangsa ini nggak pernah. Sejak Jokowi bikin ribut terus. Itulah upaya PKI yang baru, dendam yang dia sedang usahakan terus pada kita menumpas PKI G30 PKI tahun 65. Sayang alam. Dan Jokowi terus bermain dengan PKI gaya barunya dengan bermainkan anaknya Simplang, Buming Raka, Simplang Aplongo, matanya mata ini apa namanya narkoba, coba didorong ke atas dengan segala macam. Jadi akan lakukan. Terima kasih. Memang Jokowi mesti dikerangkeng. Jadikan dia satu-satunya mantan presiden Republik Indonesia yang dikerangkeng seumur hidup. Uang pengusapan, rusak kambangan, yang merusak bangsa ini. Tolong cek data utang kita sejak Jokowi. Kita nggak tahu. Kita akan diadu dengan aparat, tahu saya. Saya 65, 66 ikut. Saya tahun kedua di Fakultas Ekonomi UI, ngalamin saya. Kita ngaduin PKI jelas. Ini PKI gaya baru, yang namanya Jokowi. Saya kenal beliau, approach-nya hebat, orangnya PKI-nya rendah hati ini segala macam. Tapi main duitnya luar biasa, nyetor uang haji. Yakub ngomong itu. Kok ini didemin, jaringan dia yang masih bermain. Siapa sih rekam?
kok bisa Gibran muncul lagi. Nah, sekarang udah diturunkan lewat putusan MK, dia boleh nangis Bombay. Jadi tolong melihat lebih luas, jangan kita dibodohin, dibelokkan dengan sibuk dengan oligarki. Enggak ada urusan. PKI gaya baru adalah Jokowi. Pada waktu zaman Jokowi lah, ingat ada kasus Kanjuruhan kilometer 50. Kok nggak bisa jelas sekarang? Polisi ditutupi. Siapa Kapolrinya ketika kasus kilometer 50? Orangnya Jokowi itu. Saya nggak usah sebutkan namanya. Jadi kami hanya ingin mengingatkan Anda-Anda, jangan sampai kita mau diadu domba oleh Jokowi kepada aparat. Aparat dari kepolisian kita hargai. Dia mereka menjalankan tugas sesuai dengan apa yang dilakukan. Bukan kita harus diadu polisi dijelek-jelekin. PKI gaya baru bermain Jokowi, saya ulangi lagi. PKI gaya baru. Jangan sampai kita mau dialihkan ke oligarki, nggak ada urusan. Aguan oligarki ya, kok dia bisa dia nyetor ke Jokowi berapa triliun? Kalau nggak nyetor nggak mungkin. Saya orang bisnis dulu, tahu saya. Jokowi terima duit banyak, makanya bisa bikin PK tubik dua. Kalau didemin, nyetor. Jadi itulah PKI gaya baru, berusaha narik anaknya yang namanya Gibran, pelangap pelongo, mukanya muka orang kena narkoba, nggak ada isi kepalanya, nggak tahu bermain di Sirekap, kok bisa jadi wapres? Anda bayangkan nggak? Kita punya wapres yang namanya Gibran, SMA aja nggak lulus, pendidikannya nggak jelas, otak-otak nggak jelas, muka-muka pelangap pelongo, dipaksa saya nggak tahu apa yang terjadi di Sirekap. Ini permainan PKI gaya baru, ngacak-ngacak. Presiden sejak Jokowi, Republik dibikin amburadul. Karena memang PKI akan mengatur kita agar ricuh, ramai dan amburadul, maka PKI gaya baru akan bermain lebih banyak. Jadi kembali saya cuma mengingatkan, jangan sampai kita diadu dengan aparat. Aparat melaksanakan tugas, rekan-rekan kami dari kepolisian kami menghargai, tolong juga pahami, kita menghargai kesulitan Anda, tapi jangan sampai rekan-rekan diadu dengan polisi dan juga sebaliknya. Jadi itu aja yang kami sampaikan, dan kembali kami akan jaket kuning masih tetap Kompos Perjuangan masih tetap konsisten dengan 6566. Kita bukan kampus Merdeka, kita kampus perjuangan, nggak ada kampus Merdeka. Jadi jangan dibiarkan kayak Nadim itu bikin kampus Merdeka segala. Kami kampus perjuangan. 656 Nadim umur berapa itu, lahir aja belum kan? Saya udah lahir di sana dan saya tahu betul. Jadi rekan-rekan hargai petugas yang ditugaskan, jaga kami mengingatkan rekan-rekan yang bertugas jangan sampai melaksanakan kalau ada perintah yang tidak langsung yang tersirat untuk dibenturkan dengan kami, juga kami sebaliknya akan berusaha untuk mengatur. UGM dan ribuan massa turun ke jalan. Seruan unfold Hotman Paris menggema setelah menjadi pengacara Bapak Febri. Kami membutuhkan keadilan. Tangkap Jokowi, adili Jokowi, penjarakan Jokowi, cabut hak politiknya, miskinkan Jokowi. Dan keluarganya palsu. Yang terakhir saya ingin tutup dengan satu buah pantun. Burung walet, burung seriti, kebawa bue mandi di kobangan. Kalau niat sudah maka hati. Bajingan-bajingan oligarki, penguasa bukan sebuah halangan. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Didin, dan untuk selanjutnya kami persilakan Bapak dari Akademisi UI.
Baik teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini yang selalu hadir menyampaikan informasi dan berita-berita terhangat. Sebelumnya salam NKRI harga mati. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya menyampaikan informasi terkait dengan cuplikan video yang barusan kita banyak bersama, mana pada video tersebut kita melihat sekelompok atau sejumlah aksi demo yang dilakukan karena terkait dengan kasus ijazah Pak Jokowi, di mana pada saat ini sedang ramai di ruang publik. Kita bertanya besar kepada penegak hukum dan kepada pihak-pihak atas, kenapa masalah ini tidak pernah kelar selesai, di mana apakah ada hukum dan di negara kita ini atau gimana. Itulah sebuah pertanyaan besar pada kita sebagai rakyat kecil. Kenapa seakan dibiarkan masalah-masalah seperti ini terjadi di negara kita ini? Terkait dengan hal itu teman-teman, ada beberapa penyampaian teman-teman di sini. Izinkan kami membacakan. Prabowo jangan tinggal diam tentang buruknya negara ini, ambil tindakan yang tegas, pendemo semakin merajalela. Tuntutan pendemo bukanlah hanya masalah korupsi, ada politik di balik layar. Kami yang tidak benci Jokowi boleh demo, melawan yang demo, gimana kawan-kawan semua? Tentu harapan kita bersama kepada yang memimpin Indonesia pada saat ini, yaitu Bapak Prabowo, semoga mengambil tindakan dan tidak mengambil tinggal diam dalam masalah seperti ini. Tidak begitu dibiarkan demo demi demo masa-masa seperti ini, agar tidak terjadi polemik yang tidak kita inginkan. Terus polisi harus transparan menghadapi demo, memperjuangkan kebenaran konstitusi. Ini suatu pandangan. Kalau kita nanam padi pasti hasilnya padi. Kalau kita nanam singkong pasti singkong. Yang kita panenlah di saat sekarang ini banyak yang panen karena mereka sudah bertanam. Maka mulai tahun ini mereka panen. Selama panennya persis saat Orla Angkatan 66 coba lihat Tugu Tritura. Nah, harusnya semua malu didukung rakyat setelah tidak mikir, tapi bertengkar rebutan kue untuk diri. Ya, kelompok seperti itulah pejabat NKRI ini. Seterusnya saatnya memang hukum jagalah untuk semua yang merusak bangsa, termasuk orang istana, sekarang hakim dan seterusnya. Bapak Prabowo yang terhormat, perintahkan penegak hukum segera proses Jokowi karena telah membuat rakyat gaduh. Kenapa Presiden Prabowo tidak respon? Suara rakyat kok diam aja? Apa tidak melihat apa yang jadi masalah? Jokowi kok pura-pura tidak dengar? 29 apa sudah tidak butuh suara rakyat lagi? Tolong Pak 29, kalau masih butuh suara rakyat, bantu rakyat. Bapak jadi presiden Indonesia yang milih rakyat, bukan karena Jokowi. Kalau tidak 29 rakyat Indonesia akan jauh dari Bapak.
benar manusia satu ini yang selalu bikin onar dan yang merusak peraturan negara segera saja adili, dan presiden terkorup mohon asetnya disita untuk negara, dan rumah pemberian negara mohon ditarik kembali ke negara. Nah, akibat nggak ada respon, maka jangan salahkan masa kalau semakin marah. Itulah konsekuensi. Sudah benar jangan takut, ganyang PKI. Dia biang kerok, dan selama dia masih bernafas, mustahil negeri ini aman. Pasti ada aja nanti pajak Nah, seterusnya, kenapa Prabowo tidak mendukung rakyat? Bahkan Prabowo seakan ada sudah buta dan tuli. Ada apa dengan Bapak Presiden yang tidak mendukung keluhan rakyat? Kalau tidak sanggup jadi presiden, maka silakan mundur saja. Yang ngomong-ngomong itu asli gelomboran. PKI dia yang adu domba itu yang jujur. Dibilang saja secepatnya turu mujizat. Kalau ada demo aparat kok nggak ada yang menemui. Ini maunya apa pendemo kok nggak ditemui. Rakyat Indonesia sudah 10 tahun dibohongi. Jokowi dengan ijazah palsunya sampai saat ini masih diberi Polri. Tangkap dan penjarakan Jokowi. Kalau polisi negeri ini nggak bisa pakai hukum, atau hukum adat aja udah adil Jokowi yang berhati dah itu. Presiden omong tidak ada wibawa seujung kuku hitam di mata rakyatnya. Tidak ada gunanya ada presiden. Lihat rakyat gaduh kok tidak bisa meninggikan. Jangan mentang-mentang teman sohibnya punya masalah lalu dibiarkan rakyatnya gaduh. Biang keroknya penjahat yang harus ditangkap dan diseret dulu, pengkhianat bangsa. Saya sudah memprediksi untuk supaya aman maka merebut kekuasaan. Kalau dulu ada gak menyerah ini keturunan PKI, masih banyak negara berbagai cara untuk menguasai pemerintahan ini. Baik teman-teman, demikian saja penyampaian kami terkait dengan video ini. Kalau memang ada teman-teman lagi yang menambah komentar di bawah ini, silakan agar kita saling mengenal lebih lanjut terkait dengan video ini. Salam NKRI, harga mati.